Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Ahibbati fillah, akhwat wa ummahat, barakallahu fikunna jami'an. Tibtunna wa tabat manshakunna wa tabawwa'tunna minal jannati manzila. As'alullah jalla fi'ala ayuwaffiqana wa iyyakunna jami'an lil ilmi nafi' wal 'amali salih, kama nas'aluhu subhanahu ayarzuqna 'ilman salihan wa 'amalan mutaqabbala, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh indah dan baik apa yang kita usahakan di pagi hari ini. Kita keluar dari rumah kita untuk menggapai ridha ilahi azza wa jal dengan menghadiri majlis ta'lim atau dengan melajari apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk-petunjuk beliau yang mulia, dengan melajari apa yang telah diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, secara khusus wasiat yang ditujukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk para kaum wanita. Pada hari ini di tanggal 24 atau 25 Safar, atau yang berketepatan dengan tanggal 21, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita bersama kitab Mau'idatun Nisa, wasiat-wasiat dan wejangan untuk kaum wanita, sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, seorang ulama yang terkenal di zaman sekarang ini, yang beliau tinggal di kota Madinah An-Nabawiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang mulia. InsyaAllah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat kalau nggak salah. Ibratun 'azimah min qissati sahabiyah karimah, pelajaran yang amat sangat agung dari kisah seorang sahabiyat yang mulia yang namanya Qailatu bintu Makhramah At-Tamimiyah. Qailah bintu Makhramah At-Tamimiyah. Ini nama yang saya sendiri juga nama yang asing bagi saya, tapi ini adalah nama seorang sahabiyat yang mulia. Naam, dan patut untuk kita abadikan nama beliau, kita sematkan di nama untuk putri-putri kita atau cucu-cucu kita atau cucung-cucung kita. Kita kasih nama Qailah, seorang wanita yang mulia dari Bani Tamim. Bani Tamim sebuah kabilah yang terkenal ummahat pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dari kalangan sahabat dari Bani Tamim, bahkan di antara sahabat yang mulia yang amat sangat besar perjuangan mereka dalam membela Allah dan Rasulnya dan mendampingi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah kenabian beliau, banyak dibantu dan disupport oleh seorang kabilah
atau disupport oleh sebuah kabilah yang besar di Jazirah Arab yang namanya kabilah Bani Tamim. Karena melihat kesungguhan Bani Tamim ini, Rasulullah SAW cinta kepada Bani Tamim, sampai beliau mengatakan, Bani Tamim asyaddun nasi min ummati ala dajjal. Bani Tamim, kabilah Bani Tamim adalah kabilah, suku dari umatku ini, kabilah yang amat sangat keras permusuhannya, terhadap Dajjal. Bani Tamim sebuah suku dari umatku yang amat sangat keras permusuhannya terhadap Dajjal. Jadi keras sekali dengan Dajjal. Dajjal di sini bukan hanya Dajjal di akhir zaman, tapi Dajjal ini adalah orang-orang pendusta yang merusak agamanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang merusak agama Allah dan Rasulnya, ini mereka lah masuk dalam kategori pendusta, Dajjal. Dan Bani Tamim adalah sebuah kabilah yang amat sangat besar permusuhannya melawan orang-orang seperti ini. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini sampai beliau mengatakan, wala azal uhibbu Bani Tamim mundu an sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadzal hadis. Abu Hurairah, ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, aku senantiasa mencintai Bani Tamim semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan ini. Dan saya juga di hadapan ummahat dan akhwat, saya mengatakan saya mencintai Bani Tamim karena Rasulullah SAW mencintai Bani Tamim. Saya nggak banyak mengenal Bani Tamim, ummahat, tapi di Indonesia ini ada Bani Tamim, Tamimi banyak di Indonesia ini juga. Nah, dan tidak usah anda sebutkan. Dan ummahat yang dirahmati oleh Allah dari kalangan ulama Bani Tamim banyak. Saya akan sebutkan ulamanya. Yang pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang banyak kita dituduh sebagai Wahabi itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengarang kitab Tauhid, mengarang Ushulus Tsalatsa, kitab-kitab yang Masya Allah terkenal di kalangan ahli sunnah, yang mengarang kitab Kashfus Syubhat, dan ini kitab-kitab banyak dikaji di majlis-majlis kita, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau. Dan di antara ulama Bani Tamim sekarang ini sama Abdul Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Bani Tamim, dan anak keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga, anak turunnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ali Syekh sekarang ini. Dan juga di antara Bani Tamim yang terkenal dah meninggal dunia, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ummahat tolong perhatikan, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang kitabnya pernah kita kaji di majlisnya Ummu Ika, Nubdah fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Sudah selesai kitabnya kita kaji di majlis di rumahnya Ummu Ika, itu karangannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini juga Bani Tamim. Ternyata ada seorang wanita ummahat dari kalangan sahabiyat, Masya Allah, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu kisah masuk Islamnya Qailah bintu Makhramah At-Tamimiyah radhiyallahu ta'ala anha. Syekh beliau mengatakan, hadhihi ibratun 'azimah wa fa'idatun jalilah thaminah nufiduha min qissati sahabiyyah afadilah wa hiya tahki khabar islamiha. Ini pelajaran yang amat sangat agung, faidah yang amat sangat besar, berharga sekali. Sengaja saya kutip di sini untuk memberikan faidah, untuk memberikan apa? Faidah, yaitu sebuah kisah dari seorang sahabiyat yang mulia, yang mana beliau menceritakan akan Islamnya beliau, maksudnya baru masuk Islamnya beliau bercerita. Tolong dengarkan ummahat, tidak ada yang ngomong lagi ummahat. Di mana si Qailah atau Qailah ini radhiyallahu taala anha bercerita akan pertama kali beliau masuk Islam. Wa naba'a dukhuliha fi hadzal din, dan kabar tentang masuknya beliau pada agama yang mulia ini. Wa bidayatu hayatiha bil Islam, dan awal dari kehidupan beliau setelah masuk Islam.
Tilkum hiya Qailatu bintu Makhramah at-Tamimiyyah radhiyallahu ta'ala anha. Itulah seorang sahabiyat yang mulia, Qailah bintu Makhramah at-Tamimiyyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa qissatuha tawilatun rawaha Tabrani bitamamiha fi kitabi Al-Mu'jam Al-Kabir. Ceritanya panjang sekali. Cerita beliau panjang. Yang kisah ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Wa ajtazi'u min qissatiha, dan aku mengambil potongan, tidak seluruhnya aku sebutkan di sini, potongannya saja, yaitu kisah tentang dzikraha li khabari wusuliha ila al-Madinah, yaitu pertama kali dia datang di kota Madinah setelah masuk Islam. Pertama kali dia datang di kota Madinah, dan pertama kali dia ikut sholat ummahat, dan pertama kali dia ikut apa? Sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana berarti masjid ini? Masjid Nabawi. Wa kana dzalikum dukhul kama rawat waqt salatil fajri. Jadi setelah dia masuk Islam, solat yang pertama kali dia ikuti bersama Rasulullah SAW adalah solat subuh. Solat subuh. Naam. Dan Rasulullah SAW menjadi imamnya. Yusalli bil mu'minin. Dan seperti biasa, solat bersama Rasulullah SAW adalah para sahabat di belakangnya beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Qalat Qailah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli bin nasi salatul ghada. Aku pertama kali datang ke Madinah, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala aku masuk kota Madinah pas waktu salat apa? Subuh. Jadi Qailah mungkin sudah masuk Islam sebelumnya, mungkin yang mengislamkan kaumnya atau sebagian dari sahabat yang lain dari Bani Tamim. Kemudian dia hijrah, pengen bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Nah, pertama kali datang di Madinah pas salat subuh. Wa huwa yusalli bin nas salatul ghada, dan Rasulullah SAW jadi imam waktu salat subuh tersebut. Waqad uqimat hina syaqqal fajru, dan sudah ditegakkan salat, maksudnya sudah masuk waktu subuh dan ditegakkannya salat. Wan nujumu syabikatun fis sama, dan bintang masih apa? Masih juga terbit terang di langit. War-rijalu la takadu ta'arufu min dhulmatil lail. Nujumu syabikatun fis sama, dan bintang sudah mulai redup karena sudah mulai fajar, bukan lagi terang lagi bintangnya sudah mulai apa? Redup dan menghilang, karena kalau terbit fajar otomatis bintangnya apa? Hilang. Nah, dan malam itu benar-benar gelap sekali, gelap gulita, sampai orang, ya namanya sholat subuh, tidak ada lampu di masjidnya Rasulullah SAW. Orang laki-laki tidak tahu. Orang itu sholat di sampingnya siapa yang berdiri, tidak ada yang tahu. Nah, tidak ada yang tahu siapa yang di sampingnya, karena saking gelapnya malam. Fasufuftu ma'ar rijali mura'atan hadithata ahdin bijahiliyah. Aku, karena ini pertama kali sholat yang dilakukan oleh Qailah, dan sholat, subhanallah, dia masuk masjid langsung ikut barisannya kaum laki-laki umat. Qailah ini langsung di sampingnya seorang sahabat, begitu berdiri di sampingnya sahabat, karena gelap, dan juga Qailah juga tidak tahu. Qailah juga tidak tahu kalau safnya perempuan itu harus dipisah atau dibedakan dalam Islam. Karena ini
Dia mengatakan, imra'atan haditsata ahdin bi Islam. Ya maklumlah aku baru masuk Islam, kata Qailah. Maklumlah aku baru masuk Islam. Subhanallah ya ummahat yang dirahmati oleh Allah. Nata'ammal. Coba difikirkan, renungkan, ini seorang perempuan berdiri di sampingnya atau berdiri di safnya laki-laki, di sampingnya kaum laki-laki di masjidnya Nabi SAW. Di masjidnya Nabi SAW. Di waktu salat subuh, salat yang paling utama. Nah, faqala lirrajul alladhi yalini minas saf. Tiba-tiba ketika aku berdiri di saf tersebut, ada seorang laki-laki di sampingku, dia bertanya kepadaku yang ada di saf tersebut, imra'atun anti am rajul? Imra'atun anti am rajul? Kamu ini perempuan atau laki-laki? Gitu si sahabat ini bertanya. Faqultu la bal imra'ah. Qailah jawab apa adanya. Enggak, saya bukan laki-laki. Saya perempuan, katanya. Masyaallah. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, innaki qad kidti taftinini fasalli fin nisa. Si sahabat yang mulia yang bertanya tadi mengatakan, sesungguhnya kamu hampir-hampir membuatku terfitnah. Subhanallah. Sesungguhnya kamu, wahai wanita, hampir-hampir membuatku terfitnah dengan engkau berdiri di sini. Fasalli fin nisa, maka salatlah di sana, tempatnya perempuan. Wa idza saffun minan nisa'i qad hadatha 'inda al-hujurati lam akun ra'aituhu hina dakhaltu fakuntu fihinna. Naam. Ternyata apa? Saf kaum wanita ini ada di sebelah kamar-kamarnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahat mungkin pernah yang umrah, ya kan? Yang pernah umrah dan pernah masuk ke Raudhah. Masih coba di-review kembali ingatannya ketika masuk ke Raudhah. Di samping kiri Anda, di situ kamar-kamarnya siapa? Istrinya Rasulullah SAW. Ada juga kamarnya siapa? Siapa yang bisa jawab? Khusus, bukan istrinya Rasulullah SAW. Ada tulisannya ummahat, tapi pakai bahasa Arab tulisannya. Babu Fatimah, kamar rumahnya siapa? Fatimah. Ada, masih itu ada. Ada Babu Fatimah atau Hujratu Fatimah, kamarnya Fatimah. Kalau Anda berdiri sholat di Raudhah, itu samping kiri Anda yang pernah umrah ya, itu ada kamarnya Aisyah, sebelahnya lagi, belakangnya lagi kamarnya Ali bin Abi Thalib atau rumahnya Fatimah. Habis itu setelah itu baru di situ safnya kaum wanita. Dekat situ, yang jelas dekat, tidak jauh dari situ itu safnya kaum wanita. Maksudnya di belakang, di belakang. Nah, dan Qailah tidak perhatian dan juga tidak tahu kalau ada saf khusus untuk kaum wanita. Ay annaha dhahabat wa sallat ma'an nisa, dan akhirnya Qailah pergi menuju saf wanita tersebut. Wa ta'tadiru li nafsiha fi dhalikal mawqif al-khati' annaha kanat haditsata ahdin bi jahiliyah, dan dia ya minta untuk diberikan uzur karena kesalahan dan kebodohan dia, karena juga baru masuk apa? Islam. Anha lam takun ala ma'rifatin bil Islam wa tafasiliha wa ahkamiha wa hidayatihi. Tolong perhatikan ummahat. Dia tidak banyak tahu karena baru masuk Islam. Tidak tahu tentang syariat ajaran Islam secara terperinci dan hukum-hukumnya dan petunjuk-petunjuknya. Subhanallah. Ya subhanallah ya ummahat. Tapi lihat, karena dia benar-benar keliru dan ini tidak pantas untuk dilakukan, langsung dia pergi dan mengikuti apa yang dinasihatkan oleh para sahabat. Nah, pelajaran di sini, ta'ammali ayatuhal ukhtul muslimah. Renungkanlah wahai saudariku kaum muslimah, kata Syekh.
Al-makan, lihatlah tempatnya, tempat kejadian ini di mana ya ummahat? Tempat kejadiannya Qailah tadi di mana? Di masjidnya siapa? Masjidnya Nabi SAW, Masjid Nabawi ummahat. Alaihi salatu wassalam, masjid yang paling afdal setelah Masjidil Haram. Wazzaman zamanuhu, dan zamannya, waktunya pada waktunya Rasulullah, pada zamannya Rasulullah SAW. Afdalul qurun, sebaik-baik generasi dari umat ini pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal waktu, dan waktunya halun fadilah, yaitu waktu yang utama, yaitu waktu salat subuh. Afdalus salawat ala al-itlaq, dari salat 5 waktu ini salat subuh yang paling utama. Wa ma'a hadza kullihi yaqulu dzalika as-sahabiyul jalil. Tolong direnungi di sini. Dalam kondisi seperti ini, di tempat yang paling mulia, di waktu yang mulia, di zaman yang paling mulia, zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata seorang sahabat tadi yang di sampingnya Qailah tadi mengatakan, innaki qad kiddi taftinini, sesungguhnya engkau hampir-hampir membuatku terfitnah, wahai wanita. وهذا المعنى الذي ذكره رضي الله تعالى عنه والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. Yang disampaikan seorang sahabat ini, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Dan nasihat beliau yang sudah sering kita sampaikan di majelis ini, yaitu nasihat Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berat, lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, melebihi fitnah apa? Wanita. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Inilah yang dipahami oleh para sahabat ya ummahat. Hati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Sesungguhnya fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali muncul di tengah-tengah Bani Israel adalah fitnah wanita. Fakhafa, sahabat ini takut pada dirinya akan fitnah wanita di Masjid Nabawi. Bayangin, di waktu gelap ummahat, nggak lihat ini, nggak lihat dia gelap, tapi takut akan fitnah yang satu ini. Dan ada Nabi di situ ya ummahat, di situ ada Nabi sedang takbiratul ihram, mengawali takbiratul ihram, atau mau takbiratul ihram, atau sedang merapikan shaf para sahabat. Ada Nabi di situ di depan sahabat. Sahabat ini tetap takut akan fitnah yang satu ini. Wallahi, demi Allah, ini pelajaran yang agung, pelajaran yang agung. Wa kaif, bagaimana? Wa kaifa al-amru 'indama tukhalitul mar'u ar-rijal laysa fi waqti dhulmah. Kahakata. Bagaimana kalau seorang laki-laki dan perempuan itu campur aduk, nggak di waktu gelap, tidak di tempat yang mulia, tidak di waktu sholat, di mall, terang benerang, masya Allah, semuanya tampak, perhiasannya kelihatan, aroma parfumnya menyebar, la haula wala quwwata illa billah. Di masya Allah, festival-festival, pasar-pasar raya, wal muntadayat, di forum-forum, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan umum, dengan menampakkan perhiasannya, dengan bersolek, dengan gaya soleknya yang luar biasa, dengan menggunakan perhiasannya, masya Allah, emas 85 gram di bawah semuanya. Mimma huwa khatarun dahim, jelas ini kerusakannya amat sangat besar, bahayanya amat sangat besar. Yudammir wa yuhlik, menghancurkan dan membinasakan. Wa yuqi'u fil fitanil 'idham, dan akan menyeret orang kepada fitnah yang amat sangat dahsyat, sebagaimana yang ditakutkan oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Wa idza kana an-nabiyyu fil masjidi baitillahi alladhi huwa mawdi'u tuma'ninah wal iman wa husnul iqbal 'ala ar-rahman jalla wa 'ala, yub'id baina an-nisa' wal rijal hitatan wa hadara.
Kalau Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam membuat peraturan di masjidnya kaum muslimin, dan kita tahu semuanya masjid itu isinya apa sih? Bacaan Al-Quran, salat, ketenangan, majlis ta'lim, Masya Allah. Dan inti masjid adalah untuk salat, beribadah kepada Allah. Orang salat yang menghadap Allah, habis salat mendapatkan ketenangan dalam hati, ketenangan lahir, tuma'nina, sakinah, Masya Allah, tenang, nyaman, adem, ayem gitu rasanya kalau orang beribadah. Di tempat seperti ini aja Rasulullah SAW buat aturan, dijauhkannya lagi-lagi dengan perempuan sebagai bentuk keterhati-hatian beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki dalam salat adalah saf yang paling depan, dan yang paling buruk adalah saf yang paling belakang, dan sebaik-baik saf bagi seorang wanita adalah saf paling belakang, dan yang paling depan adalah saf yang paling buruk. Naam. Annal mar'ata hatta wa in kanat fil masjid baitullah kullama kanat ba'idatan 'anil rijal kana khairan laha wa aula. Seorang wanita meskipun di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat ibadah, semakin dia jauh dari kaum laki-laki, itu semakin utama dan baik untuknya. Salatuha fi baitiha. Ini syariat-syariat kita ummahat. Tidak pakai perasaan ummahat bicara itu. Jadi kalau Anda ummahat, kalau sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, cobalah tirulah wanita-wanita Saudi Arabia. Tirulah wanita-wanita Saudi Arabia yang pantang. Sampai hari ini alhamdulillah, semoga Allah muliakan kaum muslimat dimanapun mereka berada, dan menjaga wanita anda kaum muslimat di mana saja mereka berada. Mereka yang tidak yujahimur rijal, senantiasa menjauh, dan ada menjauh memang. Kalau anda di Masjidil Nabawi, tidak usah masuk masjid, tidak usah masuk masjid. Ada di sana, ada ruangan yang di luar masjid khusus untuk wanita, sudah di situ aja, itu lebih utama daripada masuk ke dalam apa? Masjid. Karena semakin jauh dari kaum safnya kaum laki-laki, itu semakin apa? Semakin utama dan mulia. Nah, jadi enggak, sekali lagi, ini syariat agama kita. Dalam masalah sholat sudah kita sampaikan kemarin. Hadisnya siapa? Masalah sholat yang biasa sholat bersama Rasulullah SAW siapa? Seorang sahabiat yang sering sholat bersama Rasulullah SAW. Loh, ini pelajaran sudah kita sampaikan. Ini wanita-wanita yang lain untuk kita jadikan teladan loh ummahat. Yang kita bahas ini tadi siapa namanya? Kailah bahasa Anda ya. Qailah bintu Makhramata At-Tamimiyah. Kailah bolehlah kalau Kailah. Nah, Qailah bintu Makhramata At-Tamimiyah, atau bahasa Indonesianya Kailah. Nah, baik, wanita yang mulia, seorang sahabiat yang mulia, yang sering salat bersama Rasulullah SAW, kemudian dinasihati oleh Rasulullah SAW. Salatmu di dalam ruangan khususmu itu lebih baik daripada engkau salat di dalam kamarmu, dan salatmu di dalam kamarmu lebih utama daripada salatmu di ruang tengahmu, dan salatmu di ruang tengahmu lebih baik daripada engkau salat di masjid kaummu, dan salat di masjid kaummu yang dekat dari rumahmu lebih baik daripada engkau salat di masjidku, kata Rasulullah SAW. Siapa ini ummahat? Siapa ini ummahat? Seorang wanita ini yang bisa jawab dapat hadiah apa ya? Umrah atau haji atau apa? Terserah, milih apa. Nah, nanti anak doain aja. Nah, bismillah.
Hadiah itu ya, kalau enggak haji umrah bukan hadiah menurut saya. Hanya sekedar penyenang aja lah. Hadiah itu ya kayak gitu. Haji umrah, kalau ummahat buat apa yang ada hadiahnya, buatlah haji. Hadiahnya itu haji dan umrah. Nah, mahal Ustaz. Tidak ada yang mahal kalau ada duitnya. Nah, siapa namanya ummahat? Berarti tidak ada yang nulis selama ini ya. Bukan. Berarti selama ini ngajinya jiping ya, ngaji nguping. Habis itu selesai dari kajian sudah ndak kenal sudah, ndak hafal sudah. Nggak ada Fatimah, ndak ada di sini. Ummu Humaidin As-Sa'idiyah. Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Namanya Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Qalat Rasulullah qalat hiya ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ummu Humaid berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sering salat bersamamu dan aku suka salat bersamamu di masjidmu." Rasulullah SAW menjawab, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Aku sudah tahu wahai Ummu Humaid, kalau engkau ini suka salat bersamaku di masjidku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Yang artinya sudah saya jelaskan tadi. Intinya semakin engkau jauh, gak kelihatan oleh orang, semakin utama. Waja'a fi Sahih Bukhari, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah SAW idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum. Qala az-Zuhri nara wallahu a'lam anna dhalika kana likay yansarifa an-nisa'u qabla an yudrikahunna ahadun min ar-rijal. Dalam Sahih Bukhari ummahat, Masya Allah, Sahih Bukhari. Jadi Rasulullah SAW dari Ummi Salamah beliau berkata, Ummu Salamah istri Rasulullah SAW yang tercinta, ibunda kita yang mulia radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW itu kalau selesai beliau salam ya, assalamualaikum warahmatullah, habis salat, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu kaum wanita itu langsung berdiri, langsung umat, langsung berdiri pergi. Jadi zikirnya sambil apa? Jalan. Zikirnya sambil apa? Jalan. Dan Rasulullah SAW berhenti sebentar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beliau beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru beliau membalikkan badannya ke jamaah, ke makmumnya. Dan sahabat diminta untuk tidak berdiri langsung. Sampai apa? Si wanita tadi keluar dari mana, ummahat? Dari masjidnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Yang kutuwa fi maqami yasir. Rasulullah SAW tidak langsung bangkit, tapi berdiam diri sebentar, tidak langsung bangkit selesai dari sholatnya. Az-Zuhri, Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis dari kalangan tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kenapa Rasulullah SAW melakukan itu dan sahabat lakukan itu, berhenti sebentar, maksudnya berdiam sebentar, tidak langsung bangkit. Anna dzalika, yang demikian itu memberikan waktu untuk kaum wanita agar bangkit duluan dan keluar dari masjid duluan, sehingga tidak bertemu dengan siapa? Laki-laki di luar masjid. Allahu Akbar. Hajib ya ummahat, hajib jiddan. Ma ajmal hadhi syariah. Ma ajmal hadhi syariah, betapa indahnya syariat ini. Naam. Wa jaa fi kitabillah jalla sya'nuh.
Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan isyarat akan hal ini, bagaimana seorang wanita itu harus menjauhkan dirinya dari banyak kerumunan, menjauhkan diri dari pandangan laki-laki, menjauhkan diri dari ikhtilat, campur aduk laki-laki yang bukan mahramnya. Allah memberikan isyarat dalam surat Al-Qasas, dan ini sudah kita baca juga dalam surat Al-Qasas ayat 23. Kisahnya siapa, Ummahat? Nah, ini sudah kita sampaikan. Kisah dua wanita yang apa? Dua wanita yang mengembalakan apa? Kambingnya. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan siapa? Masya Allah, tidak tahu juga ya. Berjumpa dengan seorang nabi. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Jangan jiping loh, Mahat ya. Jangan jiping. Tahu jiping? Ngaji nguping. Maksudnya masuk telinga kanan, keluar musola langsung keluar telinga kiri. Jadi nggak dibawa ke rumah ini ilmunya. Nggak sampai ke hati, jangan sampai. Ini ditulis tadi. Surat apa tadi? Qasas 23. Nanti dilihat, dibaca di rumah. Surat Al-Qasas 23. Diabadikan oleh Allah kisah ini supaya kita mengambil pelajaran dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran ada walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khatbukuma qalata la naski hatta yusjira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma. Tatkala Nabi Musa sampai di sebuah mata air Madian, sumur Madian, Musa mendapati banyak orang dari pengembala binatang ternak sedang mengambil air untuk ternaknya. Dan melihat ada dua wanita yang agak menjauh dan dia berusaha menghalang-halangi kambing mereka berdua untuk mendekat ke air tersebut. Berusaha menghalang-halangi. Dua perempuan tadi menghalang-halangi kambingnya, jangan dekat dulu begitu. Karena masih banyak apa tadi, Ummahat? Kaum laki-laki. Jadi agak menjauh sambil menghalang-halangi kambingnya, dua perempuan tadi. Akhirnya Musa bertanya kepada dua wanita ini. Ini pemandangan yang aneh bagi Musa alaihissalam. Kelihatannya ini ada masalah. Akhirnya didekati dan ditanya, Ma khutbukuma? Ma khutbukuma itu, kenapa kalian ini? Gitu. Kenapa kalian berdua ini? Ada apa? Gitu. Ada apa? Qalata, dia mengatakan, dua wanita ini yang mulia, Allah Akbar, kedua bagi kita semuanya. Pelajaran bagi umatnya, umat wanita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, la naski, kita tidak akan ngambil air sebelum para pengembala kaum laki-laki itu selesai dari mengambil airnya. Wa abuna shaykhun kabir. Ini ya umat. Dia berikan keterangan kenapa saya harus keluar. Kenapa kami harus keluar berdua ini. Wa abuna shaykhun kabir. Biar orang tuh gak berprasangka buruk pada dia. Dia sampaikan pada mereka berdua. Dia sampaikan apa adanya. Wa abuna shaykhun kabir. Ayahku, ayah kami sudah tua renta, tidak mampu lagi untuk mengembalakan kambing. Sebenarnya Musa nggak tanya, kenapa kalian ini keluar dari rumah kalian di sini? Nggak tanya, ya jelas kelihatan dia mengembalakan kambing. Tapi biar tidak orang itu berprasangka buruk pada dia. Meskipun itu nggak ditanyakan, dia jelaskan. Ini menunjukkan bagaimana wanita-wanita pada waktu itu benar-benar amat sangat menjaga kehormatan dirinya. Amat sangat malu untuk tampak dan kelihatan oleh orang laki-laki yang asing. Masya Allah. Dan amat sangat menjaga untuk tetap betah tinggal di rumahnya. Karena itu adalah mahkota dan tempat ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa abuna shaykhun kabir.
ini dijelaskan, ayah kami sudah tua, tidak mampu lagi bekerja. Akhirnya Musa dengan sigap dan cepat membantu dia mengambilkan air tersebut. Nah, ini faya ayyatuhal mar'atul muslimah ittaqillaha jalla wa ala fa innaki satalqawna azza wa jalla wa mimma tus'alina anhu yawmal qiyamah hamalaki bihadhihi at-tawjihat wa hadhihi al-irshadat al-mubarakat fi kitab rabbil bariyat wa fi ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh ini, perkataan beliau ini berat untuk didengar. Wahai wanita muslimah, takutlah kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya kalian akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, dan akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan di antara yang akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, sejauh mana kalian mengamalkan pesan-pesan, taujihat, bimbingan-bimbingan Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran yang penuh dengan berkah ini, dan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan hadis yang kita baca di atas, dengan ayat ini, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fa inna fi taqwallahi wa luzumi syar'ihi wa tamassuki bi ahdabid din wa adabihi izzal muslim wa falahi wa sa'adati fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya dengan bermodal takwa kepada Allah, komitmen dengan syariatnya, berpegang teguh dengan syariat, nilai-nilai yang agung dan adab-adab Islam, di situ letak kemuliaan seorang wanita muslimah dan kebahagiaannya di dunia dan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini subhanallah, perkataan Syekh ini berat sebenarnya ummahat. Semuanya dari kita. Ya, sebelum kita makanya hendaknya hati-hati ya kita mengatakan. Saya dengar di luar sana ada orang, Umar Al-Fanani itu keras orangnya. Subhanallah. Keras dari sisi apa yang saya sampaikan? Saya cuma menukil, saya tidak menambah-nambai apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada basa-basi dalam masalah syariat. Dan silahkan Anda menghukumi, berkomentar, silahkan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya akan mempertanggungjawabkan omongan yang keluar dari lisan saya. Dan saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang saya ditanyakan dan saya jawab. Dan Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Ya ummahat, kita menghadap Allah nggak bareng-bareng. Satu jamaah kajian Rebu pagi ditanya bareng-bareng terus saling membantu, nggak bisa ummahat, nggak baca. Kita wa in minkum illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu bainallahi turjuman. Rasulullah SAW bersabda, siapapun di antara kalian akan menghadap Allah dan akan diinterogasi oleh Allah sendirian. Atur Rahman farda, akan menghadap Allah satu persatu dan akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemahnya umat. Hendaknya ini disiapkan dari sekarang. Sebelum kita komentar, miring apa, silahkan komentar, silahkan, tidak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah, silahkan komentar. Tapi Anda akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dan saya cuma menyampaikan gitu ya. Misalnya amar ma'ruf nahi munkar mungkin sebisa kita. Tapi habis itu hasilnya bukan di tangan kita. Tapi sekali lagi ummahat, hidup ini isinya cuma pilihan. Anda memilih. Milih ini konsekuensinya begini. Milih itu konsekuensinya begitu. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang basing-basing, tidak ada yang gratis-gratis di dunia ini. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jangankan masalah syariat hijab, dan jangankan masalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita. Makan aja loh. Saya dihidangi minuman ini. Ada buah di sini. Saya icip ini. Masya Allah, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya nikmatnya Allah.
Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Padahal ini hal yang mubah. Hal-hal yang mubah ini ummahat. Makan minum itu kan boleh-boleh saja. Akan ditanya nikmat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana yang sudah berkaitan dengan ikhtilat, campur aduk, menjadi sebab orang laki-laki terfitnah. Allahu akbar. Makanya ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa di akhir penghujung kajian ini atau pembahasan ini, Syekh, wa min ad-da'awatil 'azimah, dan di antara doa-doa yang agung dalam masalah ini, yaitu doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, untuk kita semuanya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kita, melindungi kita, menjaga kita, memberikan kedamaian, kesejahteraan dunia dan di akhirat, keselamatan dan rezeki, bahkan kesehatan di dunia dan di akhirat. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Maka Rasulullah SAW yad'u haula'i da'awat kulla yawmin idza asbaha wa amsa." Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sebuah doa dalam setiap harinya. Beliau baca di waktu pagi dan beliau baca di waktu sore. Doanya insyaallah ummahat semuanya dah hafal. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir raw'ati. Allahumma fatni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Allahumma, ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan atau kesejahteraan di dunia dan akhirat. Afiah ini juga diartikan kesehatan juga bisa. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesejahteraan, kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunanmu, maafmu, dan kesejahteraan di agamaku dan di duniaku, di keluargaku dan di hartaku. Masya Allah. Ya Allah, tutupilah auratku. Ya Allah, tutupilah auratku. Ya Allah. Doa ini penting ummahat. Keluarga kita aurat kita, suami kita juga aurat kita, anak-anak kita aurat kita. Allah mastur aurati, ya Allah. Tutuplah auratku, ya Allah. Tutuplah aib-aibku, ya Allah. Wa amir raw'ati, dan berilah keamanan dari rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari atas. Dan aku berlindung kepadamu an ubtala min tahti, dari kecelakaan yang ada di bawah apa? Dari bawahku. Nah, kecelakaan ini yang mungkin dicelakain orang secara diam-diam, maksudnya seperti itu. Nah, kecelakaan dari bawahku. Aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu, ya Allah, dari kecelakaan dari arah bawahku. Masya Allah. Ini doa yang amat sangat agung. Doa bi amnir raw'at. Doa minta perlindungan, minta rasa aman dari ketakutan, minta ditutupi aurat kita. Kama annahu ja'a wadifatan fi jumlati adkaris sabah wal masa. فإن ثبت به الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا يدعو بالمسلم كل وقت وحين. Nah, meskipun doa ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar supaya kita baca di waktu pagi dan petang, tapi juga kapan saja kita boleh, bahkan dianjurkan kapan saja kita baca doa ini. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis ini, hadisnya yang meriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Tabrani, ummahat, tolong dengarkan ini doanya. Allahumma astur aurati wa amir rawati waqdi anni daini. Ya Allah, tutupilah auratku, berilah keamanan dari rasa takutku, dan bayarkanlah
hutang-hutangku ya Allah. Waqdi aini, tutuplah, maksudnya bayarkanlah hutangku ya Rabb. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Dan ini juga perlu kita baca setiap pagi dan petang. Allahumma astur aurati wa amir rawati waqdi anni daini, ditambah waqdi anni daini. Waqdi ini bayarkanlah, bayarkan, anni daini, untukku hutangku. Fajadirul bil muslim ayatanya bihadad doa. Sudah seyogyanya seorang muslim perhatian terhadap doa yang telah diajarkan oleh baginda Mustafa wa Rasul Mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyusi abna'ahu wa banatihi bil muhafazati alaih. Dan dia wasiatkan juga kepada orang-orang sekitarnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, putri-putrinya, agar supaya menjaga doa ini. Wat taufiq biyadillahi wahdahu la syarikalah, dan taufik hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan buka tanya jawab. Tafadhali. Nah, atau enggak ada pertanyaan berarti? Baik, ditulis. Nah, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya lebih kurang sudah 5 bulan ikut-ikutan atau ikut kajian syar'i. Saya suka sekali, Masya Allah, barakallahu fiik, ikut kajian Islam yang syar'i ini. Tapi ilmu yang saya dapat tidak saya terapkan atau saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hukumnya? Apakah ikut kajian syar'i ini harus baik dulu, harus baik ilmu agamanya? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Ya, ilmu dalam agama kita, ummahat, barakallahu fiik, ilmu dalam agama kita ini bukan ilmu teori saja, tapi harus dipraktikkan. Harus dipraktikkan. Dalam Al-Quran disebutkan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Dan orang yang beramal saleh, gak cuma mengatakan beriman saja, tapi diamalkan, ditampakkan keimanannya itu dengan amal-amal saleh. Ilmu ini harus diamalkan. Coba renungi ummahat, dalam Al-Quran ada enggak? Dalam Al-Quran Allah menyampaikan inilah balasan surga. Ini Allah banyak menyampaikan dalam Al-Quran ketika bicara tentang surga. Inilah surga buat kalian yang Allah siapkan sebagai balasan dari pengetahuan yang kalian ketahui, atau dari apa yang kalian amalkan di dunia. Mana yang benar? Dari apa yang kalian amalkan di dunia. Jazaa'an bima kanu ya'malun walahum jannatul khuldi
bima kanu ya'malun walahum jannatun bima kanu ya'malun. Dan bagi mereka jannah, surga, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Bagi mereka adalah surga yang kekal sebagai balasan dari apa yang mereka sebagai balasan apa yang mereka lakukan, bukan balasan dari apa yang mereka ketahui, bukan. Ini menunjukkan kalau wajibnya kita mengamalkan. Yang namanya mengamalkan ini ya satu dengan yang lainnya, atau kita bukan manusia yang sempurna. Tidak seluruh ilmu bisa kita lakukan semuanya. Pasti ada di sana yang belum kita lakukan. Ada juga dalam melakukan ini juga masih banyak kurangnya. Ya ini wajar, tapi terus kita perbaiki diri, terus kita sempurnakan, terus kita koreksi diri. Makanya kalau kita ngoreksi diri kita sendiri, ngorek-ngorek cacat dan kurangnya kita sendiri, Masya Allah ya ummahat, banyak. Sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk ngorek dan melihat cacatnya orang lain. Karena masih banyak yang belum kita amalkan. Masih banyak yang belum kita ketahui, apalagi kita amalkan. Tapi paling tidak berusahalah. Setiap ketemu satu hadis, ada amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, lakukan semampu Anda. Berusahalah untuk melakukannya. Dan cara untuk menghafal ilmu itu dengan mengamalkannya. Cara menghafal ilmu itu dengan apa? Mengamalkan. Kalau diamalkan, insya Allah ilmu itu tidak lupa. Ilmu itu tidak kita lupakan. Apakah harus belajar tuh ketika ngaji harus baik dulu ilmu kita? Tidak juga. Kita belajar dan mengamalkan. Kita belajar dan diamalkan. Ketika ummahat ngaji di sini dapat satu hadis, tolong perhatikan ummahat, dapat satu hadis, dapat satu amalan ibadah sunnah. Kayak tadi ada doa baru tadi. Allahumma astur aurati wa amir rawati waqdi anni daini. Ya Allah, tutupilah auratku, berilah keamanan dari rasa takutku, dan bayarkanlah apa? Hutangku. Baca doa ini, amalkan. Ya subhanallah ya ummahat. Sebisa mungkin kita ada sunnah, kita lakukan semampu kita. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu. Dan terus kita berusaha untuk mencari kesempurnaan diri dengan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Apa saja? Tahu umumnya adalah ada hadis umpamanya, ada hadis ummahat. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla arba'an fi awwalin nahar kafahu Allahu akhirahu." Hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih, barang siapa yang sholat 4 rakaat di awal hari. Barang siapa yang sholat 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat begitu. Barang siapa sholat 4 rakaat di awal hari, maka Allah akan cukupi dia di sore hari. Ini sholat apa berarti? Sholat apa? Awal hari, subuh belum hari. Subuh ini belum hari, hari itu setelah terbit matahari itu. Sholat duha. Sholat apa? Duha. Ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Nah, kalau ada orang mengatakan sholat duha ini sebagai usaha untuk bisa mendatangkan rezeki, betul juga. Tidak ada salahnya. Tapi tidak disebutkan rezeki begitu di sini. Lebih umum dari itu. Allah cukupi di sore harinya. Apa yang dia butuhkan di sore hari, Allah cukupi. Nah, ini kan ilmu ummahat. Kita amalkan. Begitu. Kayak kita sering ke masjid mungkin maghrib, isya, subuh. Setelah mendengar hadisnya Rasulullah SAW yang dari siapa tadi? Sahabiat, siapa namanya? Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Akhirnya kita lebih banyak sholat di mana? Di rumah. Ini diamalkan dikit-dikit begitu. Nah, sudah tahu seperti ini, sukanya
masih suka ke mall lah. Ngapain juga ke mall gitu loh. Oke lah, saat dia pengen sekali-kali, boleh lah, tapi dengan syarat kalau pengen keluar harus didampingi oleh siapa? Suami. Kalau ada anak laki-laki yang besar, bolehlah, tapi anak mohon jangan dijadikan kebiasaan. Nah, dan sebenarnya nggak perlu loh sebenarnya untuk belanja, kan cuman saya juga bisa memahami ya, pengen mungkin lihat kayak gitu, saya bisa memahami. Afdolnya memang tidak usah keluar, seluruh suami atau anak kita yang belanja itu lebih aman. Nah, seperti itu. Dan pasar pada zamannya Rasulullah SAW tidak ada betinonya, umahat. Semuanya yang berdagang laki-laki, yang beli laki-laki. Jadi Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu belanja, umahat, belanja. Rasulullah SAW itu jalan-jalan di pasar, dagang dan beli beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup ya, ini pertanyaannya. Ketika Aisyah sedang radhiyallahu taala anha, ibunda kita yang tercinta, sedang berseteru, lagi ada masalah dengan Rasulullah SAW, ngambek, radhiyallahu taala anha. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, hadisnya sahih ini ummahat, dalam Bukhari kalau nggak salah. Akhirnya, atardaina an naj'ala baini wa bainaki hakaman. Bagaimana kalau kita cari penengah wahai Aisyah antara aku dengan kamu? Masya Allah. Karena kelihatannya Rasulullah SAW, Aisyah ini agak serius marahnya gitu lah. Akhirnya Rasulullah SAW bilangnya apa? Yaudah kita cari apa? Penengah lah. Akhirnya dipersilahkan, carilah engkau penengah yang engkau ridhoi. Siapa? Aisyah enggak jawab. Fama tarayna Abu Bakrin. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Ayahnya. Tapi ingat, jangan dikiranya Abu Bakar bisa membela Aisyah. Jangan dikira umat. Pasti yang dibela siapa Abu Bakar ini? Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak pengen, memang nggak pengen untuk dibela, pengennya benar-benar jadi penengah. Akhirnya apa? Aisyah benar datanglah Abu Bakar Siddiq duduk di antara Rasulullah SAW dengan apa? Aisyah. Maksudnya Aisyah di hadapannya Rasulullah SAW. Masih ada pertanyaan lagi. Saya harus jalan bolak-balik ini ya. Baik. Abu Bakar ada di tengah. Terus setelah Abu Bakar ada di tengah-tengah mereka berdua, Rasulullah SAW tanya lagi pada Aisyah, ya Aisyah, takulina anti am aqulu ana? Wahai Aisyah, kamu yang cerita, kamu yang bicara duluan, atau aku yang ngomong? Aisyah mengatakan, kul anta wala taqulu illa haq. Katakanlah engkau katakanlah kamu yang bicara, kata Aisyah. Berbicaralah. Dan jangan engkau berbicara kecuali kebenaran. Jangan engkau berbicara kecuali apa? Kebenaran. Ini jawabannya Aisyah. Bicaralah, tapi jangan bicara kecuali yang benar. Dengar ucapan ini, Abu Bakar marah. Abu Bakar marah. Waihaki ya aduwati nafsiha. Celaka engkau, wahai musuh bagi dirimu sendiri. Dipukul akhirnya Aisyah. Dipukul oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan pukulan yang keras sekali, sampai Aisyah ini berdiri langsung lari, duduk di belakangnya siapa? Rasulullah SAW, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Tamengnya gitu loh. Karena dipukulin terus umat. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Mali hada da'unak. Mali hada da'unak ya Abu Bakar. Bukan untuk ini kami manggil kamu. Tolong perhatikan umat. Bukan untuk ini kami manggil kamu, wahai Abu Bakar. Memukuli Aisyah. Akhirnya apa umat? Abu Bakar pergi. Emosi dia. Marah dengan Aisyah. Dalam kondisi seperti ini Rasulullah SAW mengatakan,
Atarina anni dafa'tuki an rajul. Gimana menurutmu hai Aisyah? Aku bela kamu kan? Masya Allah. Aku bela kamu kan? Masya Allah. Akhirnya Aisyah melunak dan damai sama Rasulullah SAW. Setelah damai, akhirnya tasyakuran Rasulullah SAW. Syukuran. Akhirnya nyuruh siapa? Da'a Anas Malik. Memanggil Anas bin Malik. Liyashtari inaban. Untuk beli ke pasar. Pergi ke pasar untuk beli anggur Ummahat. Untuk dimakan bareng sama siapa? Aisyah. Syukur, tasyakuran. Masya Allah. Sebagai tanda apa? Perdamaian. Makan anggur. Bukan Aisyah disuruh. Aisyah, kamu coba belanja sana ke pasar. Enggak. Siapa yang disuruh? Anas bin Malik. Bukan Aisyah keluar. Wah, biar saya aja Rasulullah SAW yang beli, yang belanja. Bukan. Anas bin Malik yang beli ke pasar yang Ummahat. Penjualnya laki-laki, yang beli siapa? Laki-laki. Itu kalau pengen tanya kondisi pasar pada zamannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, saya mau tanya, boleh dalam perdagangan kita kasih harga yang berbeda? Maksudnya harga cash dan harga tempo. Contoh modalnya 10.000, saya jual 120.000, dan kalau harga tempo ditambah 10.000, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Nah, tidak ada masalah insyaallah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sudah insyaallah memakai niqab, namun afan Ustaz, saya belum memakai pakaian hitam, masih pakai pakaian yang ada warna-warnanya. Bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khairan. Hukumnya boleh pakai warna-warna. Mungkin warna ini maksudnya bukan warna-warna yang ngejreng, yang membuat orang itu tertarik untuk melihatnya, atau warna-warna baju-baju yang beda dengan kebanyakan akhwat yang lainnya. Maksudnya akhwat ummahat, akhwat yang sudah ngaji, sehingga membuat orang itu tertarik untuk melihatnya. Warnanya usahakan meskipun pakai warna-warna bukan warna hitam, tetaplah cari warna-warna yang gelap juga, coklat, krem, mungkin gitu ya. Anda lebih tahu lah insyaallah. Tidak warna-warna yang nyolok. Nah, dan semakin gelap itu sebenarnya semakin baik. Kenapa? Pada zamannya Rasulullah SAW kebanyakan wanita pakai warna yang gelap, warna yang hitam. Ka'anna ala ru'usihinal girban. Saking gelapnya itu, seolah-olah di atas kepala mereka ada apanya? Saya tanya ummahat ini pakaian berkaitan dengan Anda. Ini hadis. Seolah-olah di atas kepala mereka ada apanya? Ada burung gagaknya. Saking hitamnya itu seolah-olah ada suatu hitam-hitam di atas kepalanya, kayak ada burung gagaknya. Hitam. Dan itu memang semakin hitam, semakin tertutup, semakin gelap, itulah semakin keutamaan bagi seorang wanita. Tapi kalau ditanya pakai warna yang lain, boleh. Nah, tapi yang paling utama itu tadi. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya mendatangi pasar muslim festival muslim, pasar festival muslim ya. Saya belum pernah menghadiri pasar festival muslim kayak ini seumur hidup saya belum tahu. Dan saya menjawab apa yang ditanyakan. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Bukankah di dalamnya ada ikhtilat dan campur aduk laki-laki perempuan Ustaz? Iya betul. Kalau memang seperti ini adanya, dan saya sudah dengar seperti ini bukan cuma dari anti, banyak juga ikhwah yang lainnya. Bahkan salah satu dari murid kita yang di pesantren ini ada yang jadi ketepatan jadi juga panitia juga. Nah, dia bercerita juga.
desak-desakan, laki-laki perempuan, tempatnya sempit segala macam. Kok seperti ini ya jelas ini bukan syar'i lagi umat. Namanya aja pasar muslim loh. Maksudnya kan pasar syar'i begitu. Letak syar'inya di mana? Apakah syar'i itu tidak ada musik itu cukup dikatakan syar'i? Kan enggak. Kok seperti itu kan mudaratnya besar. Dan saya juga aneh gitu loh. Ngapain sih ummahat itu akhwat ke sana tuh ngapain gitu loh? Jalan-jalan Ustaz. Pasti jawabannya kayak seperti itu. Pengen tahu Ustaz. Carilah tempat yang kelihatannya aman buat diri Anda. Carilah tempat yang nyaman, refreshing, halal, boleh. Cari tempat yang nyaman, yang buat Anda terhibur, tapi tidak membuat Anda terfitnah. Juga bukan membuat orang, atau juga tidak membuat orang terfitnah dengan hadirnya kita. Ini aja. Gimana caranya? Gitu. Makanya ada masukan dari Ustadz Ali Misri, mungkin videonya sudah banyak didengarkan oleh ummahat dan akhwat. Ada masukan, tetap pasar-pasar seperti ini silahkan untuk diadakan, tapi dijadwal, ada jadwalnya. Untuk mengurangi kemudaratan, dijadwal. Paham nggak ummahat dijadwal? Dijadwal waktunya, maunya pagi sampai siang jadwalnya akhwat kalau memang hadir. Atau harinya dibedakan. Siang dari pagi sampai siang perempuan, siang sampai sore laki-laki. Bisa diatur itu, bisa diatur. Dan sekali lagi anak kadang-kadang ngapain sih gitu loh. Kalau saya loh ya, karena ini saya mengamalkan, saya mengharapkan kebaikan buat ummahat dan akhwat, sebagaimana saya mengharapkan kebaikan untuk diri saya dan keluarga saya. Saya mengharapkan, saya ngomong seperti ini, saya terapkan ini pada keluarga saya. Sebagaimana saya mengharapkan kesucian buat istri saya, kebaikan buat istri saya mengharapkan kebaikan ini buat Anda. Saya nggak suka, saya nggak mau istri saya itu jalan-jalan ke mall, belanja, anak nggak mau, biar anak yang belanja. Cukup kamu di rumah saja. Pengen apa saya belikan. Nah, saya nggak mau istri saya disenggol orang, dan saya juga nggak mau istri saya dilihatin orang. Saya nggak mau. Dan biar itu nggak terjadi, cukuplah dia nyaman di rumah, semuanya kita layani sudah. Itu kalau saya. Dan saya nggak menuntut Anda seperti saya, enggak. Tapi saya memberikan masukan. Saya memberikan masukan gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya Anda tetap masih untuk tetap diadakan dan untuk umum bebas, ya tadi jadwalnya dibuat aja, dibedakan waktunya atau dibedakan harinya, atau dibuat stand. Standnya itu ada 2 jalan, ada 2 jalur. Standnya itu ada 2 jalur. Ada jalur laki-laki, ada jalur apa? Perempuan. Itu bisa ummahat. Di sini buka, sini buka. Nah, gitu. Bisa. Bagaimana caranya? Kalau sekedar buat kayak gitu seperti itu, saya bukan ahli desain loh ya, bukan. Tapi bisa itu. Bisa diatur. Intinya mau nggak itu untuk diatur? Mau nggak untuk dikasih masukan? Dan saya sudah mendengar banyak sekali, Masya Allah, yang amat sangat mengerikan. Ini kejadian kemarin. Semoga cuma satu ini aja kejadiannya. Dan ini buat pelajaran buat kita. Ada orang niatnya ini seorang duda, duda ini cerita kepada salah satu murid kita di sini. Duda ini pokoknya ke pasar, nggak tahu apa yang diniatkan. Apakah nyari janda? Nah, nggak tahu. Yang jelas duda ini dia keluar untuk, nggak tahu dalam hatinya. Masya Allah, ternyata dapat juga, ada janda umat, ada janda pakai cadar, akhirnya ngobrol bareng di situ umat. Ngobrol umat, kenalan, gantian minta nomor HP-nya, la haula wala quwwata illa billah. Dan itu diceritakan kepada ikhwah kita di sini. Teriak-teriak ikhwahnya, astagfirullah, astagfirullah. Ngapain kamu itu? Bang, ini sudah 3 kali atau 4 kali nikah katanya. Tapi ada yang dicerai, ada yang mati gitu ya istrinya. Yang jelas
Ini kan pilu gitu dengernya kita ini. Sedih dengernya itu. Ini kejadian, baru aja kejadiannya kemarin itu. Ini kan enggak enak dengernya itu. Dan enggak pengen kita seperti ini banyak terjadi gitu. Belum ada komentar-komentar, Masya Allah, ada akhwat-akhwat komentarnya, ya, banyak yang ganteng-ganteng ya. La haula wala quwwata illa billah. Musibah ya ummahat. Musibah ya ummahat. La haula wala quwwata illa billah. Ini akhwat yang mana? Sampai anak tanya sama istri anak, ini akhwat yang mana yang ucapannya seperti ini? Yang sering hadir di kajian kamu, kajian kita, hadir di kajian Majelis Taklim di Palembang ini, atau hadir aktif di kajian-kajian asatidah kita. Ini akhwat yang mana kok bicaranya seperti ini? Nah, ini ternyata banyak juga akhyar, akhwat yang masih liar umat di sekitar kita, yang Allah Ta'ala alam apakah kurang sentuhan, atau orang-orang yang futur di tengah jalan, atau tidak tahu saya. Dan tidak layak ucapan seperti ini keluar dari seorang akhwat, apalagi bercadar lagi. La haula wala quwwata illa billah. Musibah ya ummahat, musibah. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ayah saya selagi bujang sudah mempunyai sedikit aset seperti tanah dan lainnya, dan sekarang ayah saya sudah meninggal dunia. Apakah ibu saya tidak mendapatkan harta tersebut? Karena paman saya bilang, diingat ya, itu harta kakak ayah kami selagi lajang, minta tolong pencerahannya. Kalau ibu anti, wallahu ta'ala alam, barakallahu fiik, kalau ibu anti posisinya ketika ayah meninggal masih menjadi istri, dia berhak mendapatkan warisan. Walahunna rubu'u walahunna thumunu mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Dan bagi mereka para istri-istri kalian 1/8 dari harta yang engkau tinggalkan wahai suami apabila engkau memiliki anak. Fa illam takun lakum walad, kalau engkau enggak punya anak, maka bagi istrimu 1/4 harta. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Surat An-Nisa ada dalam Al-Quran. Allah yang bagi, bukan siapa-siapa yang bagi, Allah yang bagi. Kalau posisinya masih sebagai apa? Istri. Maksudnya gimana sih, Ustaz? Kok posisinya masih sebagai istri ketika meninggal? Kalau ada seorang istri dicerai oleh siapa? Suaminya. Setelah masa iddahnya selesai, tidak dirujuk. Setelah 3 bulan sampai 4 bulan, 5 bulan, tidak dirujuk. Setelah dicerai. Terus setelah tidak lama setelah masa iddahnya habis itu, cerainya namanya 4 bulan. Enggak lama setelah dicerai 4 bulan meninggal suaminya. Setelah selesai masa iddahnya, setelah selesai masa apa? Iddahnya, dan tidak dirujuk. Bukan matinya di waktu masa iddah lah umahan. Kalau meninggalnya masih di masa iddah, dia masih istrinya, masih mendapatkan apa? Warisan. Tapi kalau matinya sang suami ini atau ayah ini setelah selesai masa iddahnya, maka istri tersebut sudah bukan istrinya lagi dan tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah,
Nah, seperti itu. Kalau ini ibu anti, beliau posisinya sebagai seorang istri, masih sebagai istri, jelas mendapatkan. Kalau ayah anti punya anak, berarti ibu dapat 1/8. Kalau nggak punya anak, 1/4. Mudah sekali. Sisanya untuk anak. Sisanya masih ada sisa, bisa. Kalau anak perempuan, anak laki-laki, yaitu sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan. Dibagi satu jatah perempuan, 2 jatah laki-laki. Separuh jatah perempuan, 1 jatah untuk laki-laki. Begitu cara pembagiannya. Tapi kalau anaknya ternyata 1 perempuan saja, maka 1 perempuan ini mengambil setengah harta. Ibu dapat 1/8, anak perempuan tersebut setengah, sisanya untuk pamannya, untuk kakaknya, kakak atau siapa, kalau ada pamannya, kakak atau adiknya, ayah, itu juga mendapatkan. Tapi kalau masih ada kakek, ya ini beda lagi. Yang jelas ini pembagian ini harus benar-benar didudukkan, harus ditulis siapa ahli warisnya yang masih hidup. Nggak seperti ini. Yang jelas kalau nanti cuma tanya apakah sang ibu mendapatkan warisan, ya, dia mendapatkan warisan kalau posisinya masih sebagai apa? Istri ketika sang ayah meninggal dunia. Wallahu taala alam. Saya tambahkan di sini tambahan dari jawaban, tidak ada dalam Islam harta gonogini. Dengarkan ini ummahat. Tidak ada dalam Islam harta gonogini. Jadi ini keliru, rancu akhirnya. Makanya harta perempuan itu ya milik hartanya istri. Jangan dicampur dengan hartanya siapa? Suami. Harta suami juga hartanya suami. Jangan sampai dicampur aduk ummahat. Kenapa kok seperti itu? Iya, kalau istri meninggal, suami mewarisi hartanya istri dan anak-anaknya. Suami dan anak-anaknya mewarisi harta si wanita tersebut. Kalau suami mati, sang istri mewarisi harta suami dan juga anak-anaknya. Gitu, bukan dicampur aduk. Ini cari bareng-bareng. Tidak ada ummahat seperti itu. Ini hati-hati, makanya harus dirapikan sekarang yang punya harta ini, kebanyakan ummahat. Dan saya tahu orang Palembang banyak punya duit. Nah, ummahat ini banyak duitnya. Hati-hati ummahat yang punya simpanan harus dirapikan dari sekarang. Mana harta saya, mana hartamu? Demi Allah, saya tidak main-main, ummahat. Ini serius ini. Saya tidak tahu jumlah duit yang dimiliki istri saya tidak tahu. Berapa simpanan dia, berapa tabungan dia, untuk apa dia gunakan. Tapi kalau untuk apa dia gunakan, biasanya dia izin juga. Kadang-kadang nggak izin kalau benar-benar itu darurat umpamanya. Yang jelas anak enggak tahu menahu tentang duit dia. Dan terpisah, nggak ada campur-campur kita. Saya ngambil duitnya dia, saya ganti ummahat, bayangin. Dan ketika Masya Allah, anak punya hutang, ditagih saya ummahat, Masya Allah ya. Mana duit saya? Oh ya, siap. Masya Allah. Jadi disiplin kita. Iya, ini serius ya. Ini penting. Itu dalam Islam ummahat seperti itu. Sehingga kalau siapa saja di antara ini yang meninggal dunia, maka saling mewarisi. Kalau harta gono gini, bagaimana cara mewarisinya? Gimana? Jadi nggak ada kayak seperti ini istilah ini dia dapat hartanya waktu dia masih bujang loh ya. Ibumu nggak dapat, nggak bisa kayak gini. Dia sudah disatukan dengan tali hubungan, namanya tali yang sangat kuat, yaitu pernikahan. Apa yang dimiliki oleh suami itulah yang akan jadi warisan untuk istri dan anak-anaknya. Entah itu harta dia dapatkan ketika dia lajang atau ketika dia sudah nikah, itu tidak ada urusan dalam agama. Sekali lagi anak pesan yang kedua, kok bicara masalah agama jangan pakai perasaan. Jangan pakai apa?
perasaan. Itulah aturan hukumnya Allah. Jangan perasaan. Nggak baca, harus begini. Kita keluarganya kok nggak terima kita. Nggak. Hukum Allah yang bicara. Allah mengatakan 1/4, 1/4, 1/8, 1/8. Gitu. Pembagian harta warisan ini tidak diserahkan kepada manusia, tapi Allah langsung yang mengurusi umat. Sampai Rasulullah SAW pun tidak pernah bicara masalah warisan, pembagian warisan. Tidak bicara masalah, kecuali hanya sedikit sekali. Dan itu tidak berkaitan dengan inti pembagian warisan. Tambahan-tambahan saja. Intinya sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa 11-12. Coba nanti dibaca, atau sebelum itu. Di 3 ayat saja pembagian warisan itu. 11-12 surat An-Nisa, sama An-Nisa yang surat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di surat An-Nisa. Cuma 3 ayat saja masalah harta warisan itu. Nah, nanti bisa dicek lagi. Nah, apakah 12-13 atau 11-12? Nanti bisa dicek lagi dari surat An-Nisa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.